Halo Sobat Kincai, kembali lagi di channel KPPN Sungai Penuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang UMKM dan UMI. Yuk kita simak video berikut ini. Udah berapa kali kita lihat Presiden Jokowi di medsosnya ngajak masyarakat untuk pakai produk lokal. Bahkan Bapak Presiden juga kelihatan beberapa kali marah sama jajarannya di KL karena tidak menggunakan produk lokal untuk pengadaan instansinya. Memangnya apa sih pentingnya penggunaan produk lokal bagi negara? Nah, gini konsepnya. Waktu kita pakai produk dalam negeri, akan terjadi transaksi jual beli barang antara penjual dan pembeli dalam negeri. Apabila transaksi tadi terjadi dalam jumlah yang sangat besar dan sering, maka tentu terlihat dampaknya pada meningkatnya pendapatan nasional yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pendapatan per kapita suatu negara. Transaksi tadi juga sangat berperan untuk mencapai keseimbangan pada neraca pembayaran dan permintaan persediaan barang yang diproduksi negaranya sendiri secara mandiri. Keadaan tadi menunjukkan bahwa produk lokal sangat berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menstabilkan keadaan ekonomi suatu negara. Terkait hal di atas, salah satu pihak yang sangat berperan untuk memproduksi produk lokal dalam memenuhi permintaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dikenal dengan nama usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Kalau dari data yang diolah Kementerian Koperasi dan UMKM RI pada tahun 2017 sih tercatat bahwa Indonesia memiliki 62,9 juta usaha dari kategori UMKM. Bila diklasifikasikan berdasarkan skala usaha, 62,86 juta usaha atau 99,90% diantaranya tergolong usaha mikro kecil dan 63.000 usaha yaitu 1,3% tergolong usaha menengah dan besar dengan persentase kontribusi terhadap PDB yaitu 55,6%. Selain itu, usaha mikro dan kecil juga mampu menyerap 112,05 juta tenaga kerja atau 92% tenaga kerja Indonesia. Mind blowing kan? Dalam hal ini juga sih UMKM pada umumnya akan memberdayakan sumber daya manusia di sekitarnya ya untuk membuat produknya. Sehingga hal ini otomatis akan membuka lapangan pekerjaan di daerah sekitarnya. Dan dari hal ini tadi, kita bisa lihat dan menarik kesimpulan kalau pentingnya UMKM ini, khususnya usaha mikro dan kecil ini dalam meningkatkan dan menstabilkan perekonomian di Indonesia serta membuka lapangan pekerjaan bagi para pekerja. Ngomongin UMKM nih, kalian tahu nggak sih UMKM itu usaha yang gimana? Kalau menurut PP nomor 7 tahun 2021 sih ya, UMKM ini ada beberapa kriteria. Jadi sebelumnya UMKM ini diklasifikasikan dia menurut kriteria modal usahanya. Modal usaha itu modal yang berasal dari modal sendiri atau pinjaman. Nah, kekayaan bersih atau modal usaha ini kembali diklasifikasikan lagi dari mikro, kecil, dan menengah. Kalau yang mikro sih maksimal 1 miliar, kalau yang kecil 1 miliar sampai 5 miliar, sedangkan yang menengah 5 miliar sampai 10 miliar. Dan semuanya ini belum termasuk tanah atau bangunan tempat usahanya. Kalau berdasarkan hasil penjualan tahunannya sih ada juga kategorinya yaitu mikro, kecil, dan menengah. Kalau mikro tuh maksimal 2 miliar, kalau kecil 2 miliar sampai 15 miliar, sedangkan untuk menengah tuh 15 miliar sampai 50 miliar. Walau UMKM nih berperan penting dalam ujung tombak kemajuan perekonomian produk lokal nih ya, hal tersebut masih memiliki tantangan tersendiri ya, gak semudah membalikkan telapak tangan dong. Masih terdapat permasalahan besar bagi UMKM, khususnya bagi usaha mikro. Salah satu permasalahan utamanya sih yang terutama UMKM ya. Usaha mikro kecil ini punya keterbatasan untuk mendapatkan modal untuk memulai atau membangun usaha mereka. Kalau berdasarkan data dari PIP di tahun 2017 sih ya, terdapat 44,5 juta unit UMKM atau 70,73% dari total UMKM di seluruh Indonesia yang masih belum mendapatkan KUR, khususnya dia kalau usaha mikro atau kecil. Dari data tersebut juga kita tahu masih banyak UMKM khususnya usaha mikro atau kecil yang masih belum bankable untuk mendapatkan layanan perbankan.
Hal ini juga yang bikin banyak usaha mikro di tengah jalan itu gulung tikar karena nggak bisa dapat modal untuk dapetin bahan baku atau operasional untuk melakukan usahanya. Nah, dengan banyaknya usaha mikro dan mengalami kejadian ini, tentu saja hal tersebut akan berpengaruh pada turunnya pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan di Indonesia. Hal ini juga karena usaha mikro dan kecil tuh menyumbang sekitar 55,56% terdapat PDB dan memperkerjakan 92% dari pekerja di Indonesia. Lalu apakah pemerintah itu bakal diam aja atas melihat kejadian tadi? Tentu enggak lah. Sehubungan dengan perintah Presiden tadi, Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan akan memberikan tindak lanjut berupa program dan dukungan pada UMKM yang mengalami permasalahan pembiayaan seperti tadi. Program tersebut dinamakan Pembiayaan UMI atau Pembiayaan Ultramikro. Kalau berdasarkan PMK 193 tahun 2020 tentang pembiayaan ultramikro, UMI itu program pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dan perbankan. Siapa yang menyalurkan UMI? Untuk penyalur UMI sendiri disalurkan oleh BLU Pusat, investasi pemerintah melalui lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Contoh LKBB itu sendiri bisa jadi Pegadaian, PNM, dan lembaga liquidasi lainnya. Untuk tujuan UMI itu sendiri ada beberapa ya. Yang pertama itu menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usahawan ultramikro. Yang kedua untuk menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Dan yang ketiga menjadi jembatan bagi usaha mikro penerima bantuan sosial untuk menjadi naik kelas dan mengakses pembiayaan perbankan. Lalu usaha yang seperti apa sih yang bisa dibiayain oleh ultramikro? Ada beberapa karakteristik ya untuk usaha ultramikro ini. Yang pertama, belum memiliki legalitas usaha atau NIB atau NPWP dan bersertifikasi produk PIRT, BPOM, dan halal. Lalu sebagian besar dijalankan oleh individu dan tidak melibatkan banyak tenaga kerja. Lalu untuk jenis komoditi atau barang yang dijual sendiri itu tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Lalu tempat untuk menjalankan usahanya bisa berpindah-pindah juga sewaktu-waktu. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Lalu yang terakhir belum bisa atau mengalami kesulitan dalam melakukan akses pembiayaan dari perbankan atau non-bankable. Kalau kelebihan pembiayaan UMI ini sih jika dibandingkan dengan KUR atau pembiayaan komersil lainnya, itu baru terasa kalau wirausahanya dikategorikan sebagai usaha mikro yang baru memulai usaha. Jadi banyak usaha ultramikro yang baru ini yang mendapatkan penolakan atau dia nggak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari KUR atau pembiayaan komersil lain karena mereka nggak punya aset tetap atau agunan untuk dijadikan ke bank. Maka kelebihan pembiayaan UMI di sini akan jadi jawaban terhadap permasalahan tersebut karena pembiayaan UMI tidak memerlukan agunan seperti pembiayaan KUR atau pembiayaan komersil lain. Pembiayaan UMI ini sangat diharapkan untuk bisa jadi penyelamat bagi usaha mikro yang belum bankable dan diharapkan nanti bisa memberikan harapan baru bagi usaha mikro untuk tumbuh dan berkembang. Pada akhirnya, kalau banyak usaha mikro yang diselamatkan oleh UMI ini, maka otomatis akan sangat memberikan dampak positif bagi perekonomian bangsa. Selain itu, lapangan pekerjaan juga akan semakin tersedia bagi banyak orang. Adapun pembiayaan yang dapat diterima oleh debitur itu paling banyak 20 juta ya, di mana nilai itu nanti ditetapkan oleh penilaian dari BLU PIB itu sendiri. Lalu apakah benar UMI ini benar dapat dirasakan manfaatnya oleh usaha mikro? Kita lihat cuplikan video ini untuk melihat manfaat yang diterima debitur UMI sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Lisma Nidar, tempat tinggal Desa Dusun Delir, RT 04, Kecamatan Hampara Rawan, Kota Sungai Penuh. Usaha nama usahanya gorengan atau snack 4 Putri. Jenis usahanya itu bikin kue donat, risol, pastel, ada pesan-pesanan dari kantor-kantor gitu-gitu, desa kan, Pemdes kan. Usaha saya dibiayai oleh UMI, disalurkan PNM.
Usaha saya dibantu oleh Umi dan prosesnya lebih cepat, tidak pakai agunannya. Pinjamannya diberikan kepada saya 4 juta dan jangka waktunya 50 minggu. Harapan saya semoga Umi lebih sukses lagi dan bisa menolong masyarakat yang kecil. Terima kasih PIP, semoga maju terus untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ani. Saya tinggal di Dusun Harapan, Desa Sungai Ning, Kota Sungai Penuh. Usaha yang saya geluti yaitu usaha keripik ubi jalar dan bawang goreng. Awalnya itu usaha keripik ubi jalar, tapi semenjak pandemi terpaksa dihentikan karena kita naruhnya di kantin-kantin karena sekolah tidak buka, jadi terhenti. Sekarang usahanya beralih ke bawang goreng, tapi ubi jalar tetap jalan kalau ada yang pesan aja. Usaha keripik udah berjalan sekitar 5 tahun lebih karena terhenti. Dengan adanya permodalan usaha dari Umi, kita buka lagi usaha bawang gorengnya dan alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai sekarang. Saya tertarik dengan pinjaman Umi ini karena di Umi tidak memakai anggunan. Prosesnya cepat, mudah, dan akurat. Jumlah pinjaman saya 2 juta, dicicil selama 50 minggu, disalurkan oleh PNM. Semoga Umi dapat selalu membantu masyarakat kecil agar bisa terus berusaha untuk membantu perekonomian keluarga. Terima kasih Umi, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kak Arnades, tempat tinggal Desa Katana, RT 07, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Nama usaha Catering Cici di bidang makanan. Udah buka usaha udah 1 tahun lebih. Modal usaha Kak dibantu oleh Umi yang disalurkan oleh PNM. Umi membantu sekali modal usaha kami karena tidak membutuhkan jaminan. Jadi alhamdulillah murah sekali, jadi nggak ada masalah-masalah ini. Dengan mendapat bantuan dari Umi, prosesnya dengan cepat, mudah, dan cepat cairnya. Pinjaman saya dapat 3.500.000 selama 50 minggu. Semoga Umi dapat berkembang ke masyarakat, membantu rakyat kecil untuk bidang buka usaha yang kecil-kecil. Terima kasih pemerintah, Umi sangat membantu masyarakat kecil. Bagaimana? Sudah tertarik? Maka tunggu apa lagi? Mulai sekarang nggak perlu takut lah untuk memulai usaha atau takut gulung tikar gara-gara terkendala modal. Pemerintah melalui Umi akan bekerja sama dengan Anda. UMKM naik kelas, Indonesia maju, ekonomi bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desrendi selaku Kepala KPPN Sungai Penuh mengajak seluruh masyarakat yang ingin memulai usaha mikro dan kecil agar jangan takut membuka usahanya, entah karena keterbatasan modal dan ketidakmampuan menyanggupi agunan di bank. Saat ini pemerintah melalui pembayaran ultramikro Umi akan bekerjasama dengan Anda untuk mengatasi masalah tersebut. Pembayaran Umi dapat dipinjam sampai dengan 20 juta dan tidak membutuhkan syarat agunan sama sekali kepada debitur untuk jenis penyaluran berkelompok. Diharapkan dengan semakin banyaknya usaha mikro dan kecil yang bangkit karena pembayaran Umi, maka bangkit pula lah ekonomi dan lapangan pekerjaan di Indonesia.
UMKM naik kelas, Indonesia bangkit, ekonomi maju. DJPB handal.